you're a pervert. Think you can be a pervert and not pay for it? Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 18 April 2022 dengan episode Sebuah Persimpangan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Retail Sales Advance month on month yang turun dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,5%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 167k menjadi 185k. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 1.523k menjadi 1.475k. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Widodo Makmur Perkasa atau WMPP yang targetkan laba bersih melesat 50% di tahun 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN yang mengumumkan pendapatan yang telah diaudit sebesar 1.813 miliar rupiah pada FY 2021. Ini merupakan pertumbuhan yang sehat dengan peningkatan sebesar 31% year on year dibandingkan FY 2020 sebesar 1.389 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton yang membukukan nilai kontrak baru sebesar 1,66 triliun rupiah hingga akhir Maret 2022 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 14 April 2022, IHSG ditutup melemah minus 27 poin atau minus 0,38% menjadi 7.235. Sektor basic materials, consumer non-cyclicals, infrastrukturs, properties and real estate, financials bergerak melemah dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 77 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah cerita dari Eropa. Dalam pertemuan Bank Sentral Eropa kemarin, Christine Lagarde memberikan sebuah kode atau isyarat bahwa kenaikan tingkat suku bunga mungkin akan terjadi pada bulan Juni mendatang. Lagarde sendiri berjanji untuk menyelesaikan pembelian obligasi pada kuartal 3 2022 mendatang, namun lagi-lagi Lagarde tidak berani berjanji kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyelesaian pembelian aset dan menaikkan tingkat suku bunga. Tapi bukan Lagarde namanya kalau mengumbar semuanya, lagi-lagi Lagarde merahasiakan kapan dari bulan pada kuartal 3 2022 nanti diumumkan terkait dengan langkah selanjutnya dari Bank Sentral Eropa. Lagarde sendiri meminta para pembuat kebijakan untuk berkumpul dalam waktu 8 minggu mendatang dengan memasukkan elemen penilaian mereka terkait dengan proyeksi perekonomian yang diiringi dengan ketidakpastian akibat perang yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia. Pelaku pasar dan investor sendiri melihat ada potensi kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi sebesar 25 BPS pada bulan September atau Desember. Lagarde mengatakan pada pertemuan yang akan diadakan pada bulan Juni mendatang, Bank Sentral Eropa akan memutuskan untuk menghentikan pembelian obligasi dan kebijakan apa yang akan dilaksanakan berikutnya. Kenaikan biaya pinjaman mungkin saja dapat mengikuti dalam kurun waktu 1 minggu hingga beberapa bulan mendatang setelah berakhirnya quantitative easing. Lagarde mengatakan bahwa data tersebut termasuk persepsi terkait dengan lintasan harga konsumen yang menurut Lagarde mengalami kenaikan lebih tinggi. Lagarde juga mengatakan bahwa tools sudah dipersiapkan apabila imbal hasil obligasi di Eropa mengalami kenaikan secara signifikan ketika quantitative easing dihentikan. Lagarde sendiri melihat bahwa langkah normalisasi merupakan langkah yang sangat tepat untuk dilakukan apalagi ada potensi bahaya yang muncul dari inflasi. Kalau ditilik dalam acara arisan Bank Sentral Eropa kemarin, tampaknya Lagarde ingin mengatakan bahwa Lagarde memberikan ruang untuk menghentikan quantitative easing dan dilanjutkan dengan menaikkan tingkat suku bunga sebagai bagian dari upaya untuk menjaga inflasi akibat perang. Oleh sebab itu, Lagarde menginginkan adanya fleksibilitas dan proses yang dilakukan secara bertahap agar perekonomian tidak kaget dengan kenaikan tingkat suku bunga. Beberapa orang yang sedang melakukan rancang bangun ulang terkait dengan penanganan terhadap tekanan yang akan muncul di pasar obligasi. Sejauh ini tidak jelas tools apa yang akan digunakan untuk menahan kenaikan imbal hasil. Namun kami sangat senang bahwa Bank Sentral Eropa kali ini bersiap lebih matang dalam menghadapi momen di mana quantitative easing dihentikan, apalagi ini merupakan kali pertama Bank Sentral Eropa tidak melakukan intervensi dalam skala besar ketika imbal hasil obligasi mengalami kenaikan.
Yang menarik lagi, adanya spekulasi yang diciptakan di pasar yang dimana anggota Dewan Robert Holtzman mengatakan bahwa ada kemungkinan Bank Sentral Eropa akan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 50 bps. Hal ini yang kami perkirakan akan membuat spekulasi bermain. Kehati-hatian akan menjadi poin penting di sini karena akan persepsi pasar mulai bergerak. Yuk kita nantikan langkah selanjutnya dari Bank Sentral Eropa ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari SWF. Setelah penantian selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya Sovereign Wealth Fund Indonesia yang gempar diberitakan sebelumnya sebagai motor pembiayaan mulai berjalan. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara lembaga pengelola investasi INA yang dibentuk pemerintah sebagai bagian dari Omnibus Law dengan 2 perusahaan konstruksi milik negara yaitu PT Hutama Karya dan PT Waskita Toll Road menjadi pilot proyek INA dan SWF pertama yang nantinya dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Investasi infrastruktur yang akan digunakan untuk melanjutkan proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera tersebut bernilai 2,72 miliar US dollar atau setara 39 triliun rupiah. Penandatanganan ini merupakan awal dari langkah nyata INA sejak terbentuknya dana jalan tol yang mencapai 3,75 miliar US dollar atau setara 54 triliun rupiah dengan Caisse de dépôt et placement du Québec atau CDPQ, APG Asset Management APG, dan unit dari Otoritas Investasi Abu Dhabi ADIA sebagai investor pada 21 Mei 2021 lalu. SWF merupakan dana investasi yang dikumpulkan lembaga pengelola investasi. Apabila dana APBN bersumber dari masyarakat seperti retribusi pajak dan bukan pajak untuk masyarakat, namun SWF ini bersumber dari investor untuk membiayai langsung proyek-proyek yang diperuntukkan bagi kesejahteraan negara. Tak hanya infrastruktur, INA juga menandatangani perjanjian kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement dengan PT Pertamina Persero untuk membantu membiayai 14 proyek strategis nasional dan 300 proyek investasi lainnya di sektor hulu, hilir, dan energi bersih terbarukan dengan total anggaran 92 miliar US dollar yang akan berjalan selama 20 tahun dan sudah mulai dikerjakan sejak tahun 2020. BP Jam Sostek akan bertindak sebagai co-investor dengan skema investasi penyertaan langsung. Chief Eksekutif INA, Rida Wirakusuma, mengatakan bahwa ada potensi investasi tahun ini pada proyek pelabuhan laut, geotermal, dan kesehatan sebagaimana aliansi telah dibentuk INA dengan DP World Dubai, Abu Dhabi Growth Fund, Pertamina, Angkasa Pura II, dan BP Jam Sostek. INA juga tergabung dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds atau IFSWF yang merupakan lembaga dalam tahap awal menjadi Sovereign Wealth Fund dengan 40 negara lainnya dan setuju menerapkan Santiago Principle atau prinsip dan praktis untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dari SWF. Meskipun pembangunan infrastruktur sempat tersendat sejak awal pandemi, sektor yang bersifat padat modal ini, atau bahasa kerennya capital intensive, kini seolah terbangun dari tidurnya dengan adanya penandatanganan dana SWF ini. Pilot project ini diharapkan mampu lebih banyak memberikan value added bagi ekonomi dan mendorong investor lainnya untuk bekerja sama. Di samping itu kami juga melihat pasar modal dan pasar uang ke depannya diprediksi tumbuh lebih baik dan lebih ramai sejalan dengan adanya dana SWF ini sehingga excess return-nya dapat diputar kembali untuk pembiayaan proyek strategis lainnya. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak melemah terbatas dengan rentang pergerakan 7.216 hingga 7.282. Perhatian akan tertuju kepada data ekonomi Cina yang akan muncul pada hari ini yang dimana akan merefleksikan dampak dari lockdown yang terjadi. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari AGI, kemudian yang kedua ada dari IPCC, dan yang ketiga ada dari BBNI. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN atau PT Media Nusantara Citra Tbk yang membukukan pertumbuhan laba bersih yang kuat sebesar 38% year on year pada FY 2021 menjadi 2.577 miliar rupiah dibandingkan dengan 1.871 miliar rupiah pada FY 2020. Pencapaian tersebut tentunya menunjukkan hasil yang luar biasa di mana hal ini sejalan dengan pendapatan konsolidasi sebesar 9,622 triliun rupiah pada tahun lalu meningkat signifikan sebesar 21% dibandingkan dengan 2020 sebesar 7,956 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1130 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1360 dan tingkat probabilitas sebesar 60%.
Kemudian yang kedua ada dari ALI atau PT Astra Agro Lestari Tbk yang tahun ini menyiapkan dana capex di kisaran 1,2 triliun rupiah hingga 1,3 triliun rupiah. Dana tersebut diperuntukkan untuk penanaman kembali atau replanting, pemeliharaan tanaman, perbaikan infrastruktur, dan pemeliharaan pabrik dan juga menggunakan capex tahun ini untuk melakukan pembayaran sebagian utang yang jatuh tempo pada 2022. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 13.480 dan tingkat probabilitas sebesar 55%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 15.500 dan tingkat probabilitas sebesar 41%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.